Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini Tarotku akan membacakan sebuah pembacaan tentang hubungan kamu dan dia di bulan ini, yaitu di bulan Agustus ya, di bulan Agustus 2021 ini. Nah, bagaimana kira-kira hubungan kamu dan dia di bulan Agustus ini? Kita tidak pilih kartu, kita akan general reading ya. Kemudian untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku subscribe channel ini. Untuk yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video Tarotku. Terima kasih. Oke, sekarang fokus ya. Fokus bayangkan si dia, fokus bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati. Bagaimana hubunganku dan dia bulan ini? Kembali tanyakan dalam hati ya. Bagaimana hubunganku dan dia bulan ini? Oke, sekali lagi. Fokus, bayangkan si dia. Lalu tanyakan dalam hati bagaimana hubunganku dan dia bulan ini. Oke, Tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu di sebelah kiri. Tarotku ambil lagi 3 buah kartu di kanan. Dan Tarotku akan ambil 3 buah kartu lagi di tengah ya. Karena ini adalah hubungan kamu dan dia. Maaf 3 ya. Jadi kita akan lihat dari kamu, dari dia, dan koneksi di antara kalian ya. Kita akan lihat di kartu pertama. Yang paling kiri kita akan lihat ini dari kamu ke dia. Ada kartu Page of Swords ya. Page of Swords nih di bulan ini kamu dengan dia itu ada banyak momen dimana kalian harus belajar menyatukan atau menyamakan pola pikir kalian, visi-visi kalian, arah kalian, khususnya untuk hubungan kalian. Hubungannya mau ke arah mana? Nah, ini perlu, dan ini perlu dari kamunya. Dari kamunya yang untuk mencoba bisa mencari kesamaan atau arah tujuan untuk hubungan kalian berdua. Nah, dari sisi dia kita akan lihat ya, dari sisi dia seperti apa. Di sini ada kartu The Moon ya, di mana The Moon sendiri berkaitan dengan Pisces ya. Di bulan ini dia sedang sibuk-sibuknya sama diri dia, sama perasaan dia, sama hati dia. Kemudian ada kartu Neptunus, di mana Pisces di bawah Neptunus ya. Neptunus ini berkaitan sama sebuah kondisi di mana dia lagi berada di fase benar-benar fokus ke dalam perasaannya dan kayaknya nggak kesentuh. Dari sisi kamu kepinginnya hubungannya jelas arahnya kemana. Nah, dari sisi dia lagi sibuk-sibuknya sama perasaan dia. Nah, ini akhirnya yang terjadi antara kamu dengan dia adalah ya ada kartu Knight of Wands di tengah. Knight of Wands ini adalah sebuah cerita untuk jangan sampai kamu punya sebuah tujuan bersama dalam hubungan ini. Tapi tujuan ini hanya dari sudut pandang kamu, dari dianya. Dia masih bingung, masih sibuk sama perasaannya sendiri, masih sibuk sama galaunya sendiri. Akhirnya apa? Tujuan-tujuan kamu sia-sia. Knight of Wands ini melangkah terburu-buru untuk sebuah tujuan yang akhirnya hanya ilusi saja. Di Knight of Wands maupun di kartu The Moon ini sama-sama ada pengaruh Neptunus, di mana di sini ada pengaruh ilusi. Jadi harus hati-hati sekali. Jangan sampai kamu udah totalitas, kamu udah susun rencana berdua bersama dan ternyata rencana itu hanya punya kamu dan gak ada dalam pikiran dia karena dia hanya sibuk dengan diri dan perasaannya. Jadi di bulan ini ya bisa jadi dia memang lagi sibuk-sibuknya ya sama dirinya dan perasaan sendiri, dan di kondisi agak sulit untuk dijangkau karena dia sedikit tenggelam ke dalam perasaannya sendiri. Kemudian dari sisi kamu juga di sini ada kartu 5 Pentacle ya. Kartu ini hubungan kamu dengan dia. 5 Pentacle ini bercerita tentang kondisi ya ada banyak yang harus dihadapi tapi tidak mudah. Karena cerita 5 Pentacle ini nggak perlu terlalu sibuk bantu orang lain sebelum kamu bantu diri kamu sendiri. Jika kita kaitkan dengan hubungan kamu dengan dia ya kan. Nah, ini dia. Kamu kepengen bantu dia, pengen ngasih yang terbaik untuk dia, tapi akhirnya kamu nggak bantu diri kamu sendiri. Di bulan ini kamu juga diingatkan untuk gak hanya sibuk dengan dia saja, tapi kamu juga harus punya waktu untuk dirimu, untuk perasaanmu, untuk hal-hal yang kamu bangun untuk kehidupan kamu. Nah, ini kamu harus ingat. Kemudian di kartu ini juga ada cerita tentang Merkuri di Taurus ya, dimana ini Merkuri di dekan 1 ya. Jadi cerita yang ada di kartu ini adalah sebenarnya bagaimana kamu sibuk bergerak aktif untuk orang lain dan akhirnya melupakan diri kamu sendiri. Sekali lagi melupakan diri kamu sendiri. Oleh karena itu ini akan benar-benar membebani kamu dan kamu udah bantuin dia, tapi belum tentu dia bantu kamu. Akhirnya yang terjadi kamu kecewa sendiri. Kondisi-kondisi itu mungkin saja terjadi ya. Kita akan lihat yang dari sisi dia ya. Sekali lagi, di mana tadi Pisces juga dekat sama Moon, kemudian di sini ada kartu 2 sword ya, di mana Moon lagi main ke Libra ya, Libra dekan 2, yang ini tadi Taurus dekan 1, di sini ada Libra dekan 2.
Ini tentang keraguan ya. Jadi dua pedang ini sebenarnya cerita sosok orang yang ragu. Jadi seorang perempuan, kalau digambarkan di tarotnya, sosok orang perempuan lagi pegang dua buah pedang dan sibuk memilih. Bingung memilih mau kiri atau yang kanan ya. Dan dia mencoba mendengarkan suara hatinya. Dikaitkan dengan yang pertama, di mana tadi juga ada kartu moon di sini. Sekali lagi ada moon di sini, juga ada pengaruh moon kuat. Jadi dia lagi benar-benar bingung akan sebuah pilihan. Dan pilihan ini berkaitan sama perasaannya. Kita kan lihat yang di tengah ya. Di sini ada kartu Queen of Wands. Hati-hati ya, dari 6 kartu yang muncul di awal ini ada indikasi bahwa mungkin dia punya pilihan lain. Hati-hati, pilihan lain tidak selalu harus pasangan lain. Bisa saja suatu pilihan lain di mana mungkin dia harus keluar kota, dia harus sibuk sama keluarganya dan akhirnya tidak bisa benar-benar totalitas sama kamu. Itu juga bisa. Tapi tidak menutup kemungkinan ada pilihan lain dalam bentuk hubungan romantisme juga ya. Karena di kartu Queen of Wands ini adalah suatu cerita tentang penerimaan, di mana ini cerita tentang Aries ya. Aries di dekan 1 dan 2. Aries dekan 1 dan 2 ini adalah sebuah cerita tentang penerimaan dan ini nggak gampang. Karena ada cerita di sini 5 pentakel, ini beban kamu, di sini dia bingung memilih dan di sini ada kamu harus menerima sesuatu yang kamu nggak nyaman. Nah, bisa jadi dia punya pilihan lain yang akhirnya kamu nggak bisa terima, atau dia harus sibuk dengan keluarganya, harus sibuk dengan pekerjaannya, harus sibuk dengan temannya dan kamu agak berat untuk menerima. Ini juga bisa. Tapi yang pasti ada keraguan dan dia lagi sibuk sama dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga di sini ada Sun di Capricorn, yaitu kartu 4 pentakel. Kartu 4 pentakel ini sebenarnya cerita tentang sesuatu yang stabil ya, sesuatu yang tidak bergerak. Karena sesuatu yang stabil dan tidak bergerak untuk sebuah hubungan ini nggak pernah bagus. Hubungan jadi stagnan, nggak kemana-mana, hanya diem saja dan nggak ada pergerakan. Sun di Capricorn, tapi stagnan ini juga membawa suatu kejernihan di mana hal-hal yang selama ini atau sebelumnya tertutupi alias nggak kelihatan, alias nggak ketahuan, ini akan mulai banyak yang terbongkar di bulan ini. Kemudian dari sisi dia, ini ada cerita 5 cup di mana Mars di Scorpio. Ini adalah suatu cerita kekecewaan ya. Kalau kita kaitkan kekecewaan di mana Mars di Scorpio ini sebenarnya kekecewaan tentang hubungan lama. Bisa jadi cerita mantan muncul di sini, mantan dari si dia. Mantan dari si dia muncul lagi dan akhirnya ini nggak nyaman buat kamu. Ya akhirnya kamu menemukan sebuah kondisi hubungan kalian nggak maju-maju dan mungkin saja kisah cerita lama tentang mantan ini bukan kali ini saja. Jadi dulu pun kisah yang sama mungkin juga udah pernah terjadi dan sekarang berulang lagi dan ini membuat dia ragu antara kamu atau mantan. Dulu mungkin dia nggak cerita tapi mungkin aja kamu udah tahu. Nah sekarang ini mulai terbongkar dan bisa saja ini terjadi kisah tentang masa lalu ya. Kemudian di tengah ada kartu Emperor. Ini tentang berani mengambil sikap ya. Jadi untuk kamu di sini jika memang ada cerita masa lalu yang membuat dia ragu, tidak ada salahnya ya kamu sudahi. Karena kamu juga harus memperhatikan perasaan kamu. Jangan sampai kamu udah punya rencana luar biasa bagus di sini ya. Tapi di sini dari sisi dia malah bingung sama perasaannya sendiri, ragu sama hubungan ini dan kemudian ada cerita kekecewaan masa lalu di bawah-bawah. Nah ini bisa juga mungkin bukan mantan yang datang, tapi dikisah dulu dengan mantannya dia pernah kecewa, dia pernah terluka, dia pernah disakiti. Dan dia nggak bisa percaya lagi. Efeknya dia memperlakukan kamu seperti dia memperlakukan orang masa lalunya ya. Dia untuk punya kepercayaan sama kamu dia juga nggak gampang. Nah ini kan juga nggak bagus. Ini jadi hubungannya nggak sehat. Membawa pemahaman lama ke pasangan kita yang baru itu nggak pernah baik. Dan dia masih melakukan itu. Nah di sini pilihan di kamu adalah satu, kamu tegesin dia. Yang kedua ya kalau memang dia nggak bisa lupa atau nggak bisa lepas sama masa lalu ya kamu yang lepaskan dia. Atau kalau kamu memang mau dan siap, kamu jadi emperornya, kamu jadi pemimpinnya, kamu arahkan dia, tuntun dia. Sehingga kalian bisa melangkah semakin baik dan tidak ada cerita masa lalu ya. Oke, jadi untuk kamu di bulan ini hati-hati ya, hati-hati dengan cerita masa lalu. Mungkin bukan orang yang datang, tapi juga bisa kisah-kisahnya terulang kembali. Tapi tidak menutup kemungkinan orang masa lalu juga hadir di hubungan kamu sama dia, di hubungan kamu sama si dia. Kemudian tentang pilihan ya, pilihan dalam artian bisa saja ada orang atau ada hal atau ada kegiatan lain yang nggak kalah penting sama kamu juga terjadi di bulan ini dari sisi dia ya. Jadi di sini ya kamu harus ekstra sabar dan juga ekstra berani kalau harus ambil keputusan. Jangan izinkan hubungannya hanya menggantung dan nggak ada keputusan apa-apa. Jangan sampai kamu berjuang sendiri sudah habis-habisan dari sananya malah sibuk galau dengan perasaannya. Itu akan sangat melelahkan untuk kamu ya. Jadi ini adalah hal yang harus benar-benar kamu perhatikan. Yang pertama sabar. Yang kedua, berani jadi orang kunci, berani ambil keputusan. Jangan biarkan hubungannya menggantung dan gak ada arah. Kalau dari kamu udah nyiapin arah, dari dianya gak siap apa-apa, ini akan melelahkan buat kamu. Kalau memang dia gak siap maju, ya lepaskan. Ingat, diri kamu, perasaan kamu berhak untuk kebahagiaan. Jangan serahkan kebahagiaanmu sama orang lain ya. Oke, sampai di sini pembacaan di video ini.
Kita akan jumpa lagi di video-video lainnya dari Tarotku. Terima kasih.